setiap ideologi ya, setiap pemikiran, setiap faham tentu memiliki positif dan memiliki hal negatif. Begitu juga kolektivisme dan individualisme, ya. Hal positif dari individualisme itu ada, ya. Dalam masyarakat yang individualis, masyarakat itu individunya itu penuh semangat mengejar keberhasilan, gitu ya. Karena itulah yang ditantang gitu. Keberhasilan setiap individu. Nah, dengan individu yang semangat, yang penuh semangat, maka pada akhirnya akan memunculkan masyarakat yang penuh semangat gitu. Ya, persaingan, kontestasi itu akan menghasilkan kemajuan. Ya. Berbeda dalam masyarakat yang sosialis, apalagi yang komunis. Yang komunis itu kan ideologinya sama rata sama rasa. Mau bekerja keras, mau bermalas-malasan, hasilnya sama karena sama rata sama rasa. Bahkan dalam komunis itu nggak ada kepemilikan pribadi, gitu ya. Nah, dalam sosialisme, meskipun ada kepemilikan pribadi, tetap saja kontestasi itu bukan hal yang utama, tetapi harmoni dalam masyarakat itu yang utama, gitu ya. Nah, kebaikan dalam individualisme adalah adanya persaingan, adanya kontestasi yang memunculkan semangat bersaing, yang kemudian memunculkan gairah ekonomi yang besar, ya. Kalau dalam bidang ekonomi, maka akan memunculkan kemajuan dalam masyarakat pada akhirnya. Kemajuan individu-individu dalam meraih sukses ekonomi itu akan menghasilkan kemajuan bersama, ya. Karena kemajuan individu itu juga nanti akan ada hal yang bisa dinikmati bersama, yaitu pajak. Nah, pajak yang semakin besar yang diterima oleh negara dalam negara individualis, maka akan semakin besar pula pembangunan yang bisa dilakukan, gitu. Itulah kebaikan individualisme, gitu ya. Tetapi keburukannya, individualisme itu sangat egois, ya. Dia tidak peduli dengan orang lain. Masyarakat yang sepenuhnya individualis, bodoh amat orang lain mau makan, orang lain mau kelaparan, bodoh amat, gitu ya. Yang penting kan kesempatannya sama. Kenapa dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu? Gitu kan? Salah sendiri kan gitu, ya. Nah, dalam individualisme itu seperti itu. Itulah keburukan dari individualisme. Akhirnya apa? Akan memunculkan ketimpangan yang sangat besar. Masyarakat yang sukses sangat sukses seperti Mark Zuckerberg misalnya, ya. Kalau di Indonesia seperti afiliator itu kan yang sekarang bermasalah, gitu ya. Punya uang miliar bahkan triliun misalnya, seperti konglomerat, gitu ya. Nah, tetapi keburukannya adalah akan muncul the loser yang sangat banyak, sangat miskin, bahkan kelaparan, ya. Itu terlihat di dalam masyarakat kapitalis sekarang, di mana kemudian banyak juga masyarakat yang bahkan untuk makan itu dia tergantung pada kebaikan negara atau lembaga-lembaga sosial, gitu, yang setiap hari membagikan makanan-makanan gratis. Kasihan sekali, ya. Nah, itulah keburukan dari individualisme. Nah, sekarang kolektivisme, kebaikannya apa? Kebaikannya ya akan lebih terdistribusinya hasil-hasil dari pembangunan, ya, lebih terdistribusi, lebih merata, ya. Orang yang kalah dalam persaingan pasar itu lebih terjamin kehidupannya karena adanya jaminan-jaminan sosial dan lain sebagainya, gitu ya. Negara-negara Skandinavia yang merupakan welfare state, negara-negara yang kolektivis, itu masyarakatnya semuanya sejahtera, ya, semuanya sejahtera. Berbeda dengan masyarakat di Amerika Serikat yang liberal, yang libertarian, itu yang kaya sangat kaya, yang miskin sangat miskin, gitu ya. Nah, tetapi keburukan kolektivisme itu apa? Keburukannya itu dalam bidang ekonomi misalnya adalah kemalasan, ya. Karena kolektif, karena dijamin, ada jaminan sosial, ada jaminan pendidikan, ada jaminan apalagi kesehatan, maka nyantai nih orang-orang. Biarin aja, toh gue ada KIP, ya kan, toh gue ada jaminan dari negara, kan gitu, ya. Jadi keburukan dari kolektivisme itu memang munculnya kemalasan. Karena itu dalam riset internasional, yang mungkin Anda belum tahu, Indonesia itu negara paling malas di dunia, gitu ya. Ini mungkin karena masyarakatnya memang kolektivis, gitu ya. Akhirnya Indonesia adalah negara paling malas di dunia.
ya, bersama dengan beberapa negara kalau tidak salah seperti New Zealand ya, atau apalagi saya lupa. Tetapi Indonesia itu pertama, paling malas, negara termalas di dunia. Nah, itulah keburukan kolektivisme ya. Masyarakatnya lebih malas karena tenang gitu kehidupannya. Ah, ada masyarakat, ah ada saudara gitu kan. Masyarakat kita kan masyarakat yang keluarga besar, ya kekeluargaan masyarakat gitu ya. Lebih mengandalkan masyarakat, lebih banyak mengandalkan keluarga. Jadi kemudian yang belum kerja pun ya santai aja, tuh ada yang jamin, yang sudah kerja kan itulah yang bertugas memberikan makanan segala macam gitu ya. Nah, itu keburukan dari kolektivis itu seperti itu. Sedangkan keluarga-keluarga di negara barat masing-masing itu harus terpacu sendiri-sendiri gitu ya. Individu, bahkan di dalam keluarga pun sangat individualis di barat itu. Tak beda dengan dalam keluarga di Indonesia ya kan. Keluarga di Indonesia itu bahkan banyak yang satu rumah itu ada berapa keluarga gitu ya. Nah, itulah keburukan kolektivisme. Lantas kita seperti apa? Ya kita harus mencari keseimbangan gitu ya. Seperti yang ditemukan oleh para founding fathers itu, keseimbangan antara kolektivisme dan individualisme. Kita tetap menjunjung tinggi kebebasan individu dalam berusaha, tetapi kita juga berupaya untuk menciptakan keadilan sosial. Begitu. Itu disitulah keseimbangannya. Disitulah keseimbangannya. Jadi individu tetap terpacu bersemangat ya untuk mencapai keberhasilan diri sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada masalah juga kalau ada pergeseran pada milenial dari kolektivis ke individualis, karena semakin terpacu untuk meraih keberhasilan diri sendiri. Tetapi kemudian ada lapisan, ada negara misalnya atau organisasi lain di masyarakat yang berjuang untuk keadilan sosial. Itulah keseimbangannya, gitu ya. Nah, mereka-mereka yang berhasil secara ekonomi itu harus memiliki kontribusi dalam keadilan sosial. Semakin berhasil seseorang di Indonesia, harus semakin besar perannya bagi keadilan sosial. Di situ posisinya ya. Jadi keseimbangan antara kolektivisme dan individualisme.